Selamat malam rekan-rekan sekalian yang kami hormati, Ibu dosen Ekonomi Koperasi yang kami banggakan, seluruh rekan-rekan kami. Perkenalkan dengan kami Letda ADM Ayub Sungguh Tarigan. Di sini kami akan memaparkan tugas kami bab 9 tentang kerjasama koperasi. Oke, mari kita mulai saja. Pengertian kerjasama koperasi. Kerjasama koperasi merupakan suatu hubungan kerjasama antar orang atau yang bukan koperasi dan antar di bidang usaha atau bukan di bidang usaha. Tujuannya untuk saling membantu atau saling membutuhkan dalam meningkatkan suatu usaha atau penghasilan. Jadi, koperasi itu melakukan kerjasama antar koperasi yang terbentur dalam suatu badan hukum. Next. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi. Kerjasama antar koperasi dan antar usaha yang baik harus mengacu kepada pemberian keuntungan antar belah pihak dengan kemitraan yang strategis, yang kuat dan stabil. Dalam bekerja sama, koperasi harus memperoleh keuntungan. Jadi kerjasama ini diamanatkan pada Kongres ICI ke-23 di Vietnam tahun 1966 yang disesuaikan dengan salah satu asas perkoperasian. Beberapa keuntungan kerjasama koperasi. Yang pertama, peningkatan kemampuan daya tawar atau bargaining. Kemudian menjamin konstitusi pemasukan bahan baku. Yang ketiga, biaya daya ditekan jauh lebih rendah karena dapat beroperasi secara besar-besaran atau economic of scale. Kemudian, bila kerjasama dilakukan secara horizontal, maka akan meningkatkan kemampuan daya tawar dan daya saing mereka kepada pihak ketiga. Kemudian, bila kerjasama dilakukan oleh koperasi tingkat di atasnya, maka bidang usahanya dapat mengadakan integrasi secara vertikal. Kerjasama di bidang usaha antar koperasi dapat dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, dengan membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama antar koperasi dengan membentuk wadah baru dan berbadan hukum sendiri ini umumnya dilakukan oleh koperasi tingkat sekunder dalam bentuk objek atau kemitraan usaha tanpa membentuk organisasi baru yang berbadan hukum. Kerjasama antar koperasi dan bukan koperasi. Kerjasama koperasi dapat dilakukan dengan pihak luar badan koperasi, tetapi harus didasarkan dengan prinsip usaha yang saling menguntungkan. Ada dua cara yang dilakukan pada kerjasama koperasi dengan bukan koperasi, yaitu yang pertama dengan membentuk wadah baru yang berbadan atau dengan berbentur di bawah naungan badan hukum. Kerjasama ini biasanya dilakukan koperasi tingkat sekunder, khususnya pada tingkat induk seperti IKPN atau yang disebut juga induk koperasi pegawai negeri dan beberapa induk koperasi lain dengan mitra usaha masing-masing dengan membentuk bank dan yang bertujuan meningkatkan pelayanan kepada anggota-anggotanya. Koperasi primer dan koperasi tingkat sekunder yang berupa pemberian kredit yang digunakan untuk pengembangan usaha dan meningkatkan kebutuhan hidup para anggotanya. Kemudian, dengan tanpa membentuk wadah baru yang berbadan hukum. Biasanya kerjasama ini berbentuk dengan kemitraan usaha. Kemitraan antara koperasi dengan perusahaan-perusahaan besar merupakan salah satu tanggung jawab sosial dalam rangka membantu dan membina koperasi. Jadi mereka melakukan kerjasama dengan mitra-mitra agar membantu tanggung jawab dalam membina dan membantu koperasi. Kerjasama koperasi dan badan usaha ini juga dilakukan oleh koperasi tingkat primer dalam bentuk kemitraan usaha.
Slide berikutnya, kerjasama bukan di bidang usaha antar koperasi. Koperasi di Indonesia mengenal 4 tingkatan organisasi berdasarkan atas tingkat daerah administrasi pemerintah, yaitu koperasi primer, pusat koperasi, gabungan koperasi, induk koperasi, di mana masing-masing jenis koperasi ini menggalang persatuan dan kerjasama di bidang usaha maupun non-usaha. Adapun suatu organisasi koperasi yang bersifat non-usaha yang didirikan oleh gerakan koperasi dengan tujuan mempersatukan seluruh gerakan koperasi Indonesia. Usaha tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. Pada kongres yang kedua, gerakan koperasi yang diadakan pada tahun 1953 di Bandung telah menghasilkan keputusan penting, antara lain mendirikan sebuah pemusatan gerakan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan Dewan Koperasi Indonesia atau DKI sebagai pengganti SOKRI dan mengangkat Muhammad Atta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Dalam perkembangannya DKI mengalami perubahan-perubahan. Pertama, perubahan dalam singkatan namanya yang semulanya dari DKI menjadi Dekopin atau Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian strukturnya yang semula struktur organisasinya berdasarkan penjenjangan federatil yang dimana masing-masing jenjang mempunyai kedudukan otonomi, maka dalam AD yang baru Dekopin merupakan suatu kesatuan dari pusat hingga daerah, yang dimana AD merupakan singkatan dari anggaran dasar. Kemudian perubahan sistem cara kerjanya, yang jika semula kepengurusan DKI tidak diikutsertakan unsur masyarakat, maka berdasarkan aturan yang baru, masyarakat diikutsertakan dalam jumlah unsur kerjanya. Sekian demikian yang bisa kami sampaikan tugas kami tentang kerjasama koperasi. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam.